Teman-teman, saya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua teman-teman yang berkenan nemenin saya menjalani hobi drone, karena saya asli enjoy banget menjalani hobi ini. Dulu saya belajar drone itu untuk merakitnya saya belajar ke Om Jarani. Makasih Om Jarani, saya lihat sekarang Om Jarani jarang aktif, tapi beliau udah jadi pilot yang bagus. Dan sekarang saya juga merasa saya berteman dengan teman-teman yang memang memperlakukan drone ini sebagai hobi. Di antaranya ya Om IB Hobbies yang baru ketemu begitu. Kemudian kalau dari dulu Om Diko, Om Dani Kurniawan, Om Isan, saya amat sangat bersyukur bisa ketemu dengan Anda-Anda. Mungkin sekarang waktunya saya pengen men-sharingkan gimana caranya merakit drone begitu, merakit drone. Saya merasa udah waktunya, karena saya udah merasa menyampaikan kalau di kita itu memang kayaknya hampir nggak mungkin jadi prestasi. Kita tuh hanya akan menjadi sebatas hobi. Jadi apa yang saya sampaikan tuh apa adanya, tidak mengiming-imingi Anda kalau menjalani hobi ini bakal begini keren, enggak. Saya enggak gitu. Kemudian saya lihat juga banyaklah teman-teman yang bisa enjoy menjalani hobi yang memang complicated ini gitu. Saya mau sharing merakit drone yang bisa dipakai buat freestyle itu asik banget, freestyle dan long range. Ini bahan-bahannya udah saya sediakan di sini. Nanti saya tunjukkan satu persatu dan saya jelaskan sehingga ini bisa dipahami untuk para pemula yang sedang rakit drone begitu ya. Sebelumnya kita jelaskan spare part yang dibutuhkan untuk drone FPV freestyle dan long range ini. Yang pertama kita butuhkan adalah frame. Ini frame teman-teman. Ini frame asli saya baru nyoba. Kenapa saya pengen nyoba ini? Karena ada dudukan buat kamera dan sebagainya. Ini LHC XRC Cloud 225. Ini yang kita dapatkan seperti ini di paket pembeliannya. Ini harganya sekitar 650 ribuan kalau nggak salah. Ini udah ada tuh kayak dudukan buat action cam gitu. Jadi saya bisa pindah-pindahkan action cam ini gitu ke sini. Nanti jadinya kurang lebih seperti ini. Ini Raja Wali Buruk. Ini Raja Wali Buruk yang 5 inci. Jadinya seperti ini frame itu. Kemudian setelah frame kita juga perlu FC Stack FC dan ESC. Ini saya pakai SpeeDB F405 versi 3. Sekarang udah versi 4, tapi buat saya versi 3 juga udah cukup. Ini electronic speed controller, jadi buat mendistribusikan power ke motor itu dinamo ini. Kemudian ini flight controller. Flight controller itu ibaratnya kalau di komputer itu ibarat motherboard, jadi dia yang mengatur segala macam perintah-perintah di sini gitu. Kemudian setelah itu motor atau dinamo. Sini saya pakai di sini iPlate Sync Pro. Ini 1800 kV, harganya 250 ribuan. Jadi kalau 4 ya 1 juta dinamonya. Ini pakai 1800 kV. Menurut saya, sepengalaman saya udah pakai motor IMEC, Asian macam-macam saya udah pakai, walaupun belum semua sih ya mahal. Tapi sepengalaman saya, teman juga ada yang nanya motor yang paling bagus apa. Sepengalaman saya nerbangin drone selama 4 tahun, yang menurut saya bagus adalah ini iFlight Sync dan IMEC Eco itu bagus menurut saya. Ini saya pakai IMEC Eco juga buat yang kuat 7 inci saya, tapi yang 1300 kV. Ini 1800 kV gitu. Kemudian ini kamera FPV-nya. Ini saya pakai Poxir. Om Soe kan seneng Poxir ya. Saya juga pakai ini Om. Saya udah pakai Cadik menurut saya memang view-nya bagus, tapi saya lebih memilih ini Poxir mau versi apa gitu. Ini Predator. Poxir Predator gitu. Kemudian untuk RX-nya, untuk menghubungkan remote ke quadnya, saya pakai ini Beta FPV yang dual antena. Ini Beta FPV. Kemudian ini VTX itu penting untuk menentukan jauhnya drone kita, karena kalau
ininya kurang, PTX-nya kurang, mungkin kita bisa keropek-keropek. Ini menurut saya adalah salah satu VTX yang terbaik untuk saat ini untuk analog. Ini Rasmax Solo itu bisa sampai 2500 miliwatt. Itu gede banget. Karena Mr. Steel juga pakai buat freestyle-nya itu maksimal tuh 800 miliwatt, sedangkan ini 2500 miliwatt begitu. Kemudian untuk yang lainnya kita perlu propeller. Kalau saya propeller saya pakai macam-macam dan baik-baik aja, jadi saya bisa sembarangan beli propeller. Kemudian untuk yang dibutuhkan untuk merakitnya, ini yang penting itu menurut saya ini solder. Alat solder itu penting. Saya pakai Deco ini. Karena Deco itu bisa powernya gede, jadi dicolokin sedikit dia udah nyambung dan bening gitu. Yang lainnya ya solderan begitu, solderan macam-macam. Ini yang payung menurut saya bagus. Itu alat solder, yang lain itu biasa begitu. Kemudian ini baterai saya seneng banget sama Oponic. Oponic itu kan ya bagus lah menurut saya, buat saya gitu. Kalau teman-teman ada rekomendasi lain ya silahkan aja, tapi kalau buat saya paling bagus tuh Oponic. Saya juga pakai Thunder X, cuman sering adat. Saya lebih suka Oponic. Ini yang 6S dan ini mendukung FCS, ini mendukung untuk 6S gitu. Saya juga pakai baterai lithium ion buat nyoba-nyoba long range gitu, karena long range itu biasanya pakai lithium ion, cuma dia untuk jungkir-jungkir itu pakai ini bukan nggak bisa ya sering lowbat gitu. Jadi pakainya yang lithium polimer aja kalau untuk freestyle gitu. Kira-kira itu yang dibutuhkan untuk merakit drone pada kesempatan ini teman-teman. Ini saya udah susun rangkaiannya kira-kira begini. Untuk frame-nya kita lihat di manualnya ya, kira-kira seperti ini modelnya gitu. Jadi saya susun seperti ini, kira-kira ini frame bawahnya, kemudian ISC di sini, kemudian ini VTX, kira-kira modelnya begini. Kita tinggal, saya coba solderin dulu ini ke motor dan ke power begitu, ke motor dan ke powernya. Setelah kita colokkan soldernya, kita cek apa dia udah panas atau belum. Nah, pertama yang kita solder itu ini kabel ini. Saya panasin dulu, kemudian ini solderannya saya lelehkan di sini. Tenang aja, saya lelehkan di sini sampai dia kena solder semua ininya, si kabel ini gitu. Nyolder ini tuh paling sulit menurut saya bagian ini, nyolder antara kabel power ke ISC, karena dia suka lepas kalau kita nyoldernya nggak bener. Jadi solderannya itu harus bersih dan sampai bening gitu. Ini saya ini dulu tempelin dulu ke ininya, ke kabel powernya. Tuh, ini yang hitam. Kita cek apakah udah semua bagian kena gitu kan. Kita lihat semua bagian harus kena, semua bagian harus ada timah soldernya gitu, karena ini penting untuk menghubungkan antara kabel sama ISC-nya gitu. Jadi kita panaskan dulu kabelnya, baru kita simpan kabel timah solder di kabelnya yang udah panas karena kena solderan gitu. Kira-kira begitu. Kalau kurang panas juga ya kita panasin aja ke ininya, ke ke solderan, nanti kita lelehkan ke situ gitu. Kita cek harus semua bagian kena, harus semua kabel ini kena timah solder sampai merata begitu. Tuh, saya upayakan supaya teman-teman kelihatan. Kalau yang pertama ya, kalau yang belajar nyolder, karena saya belajar nyolder itu lama dulu, sering ngerusakin FC ESC gara-gara nyoldernya salah, nyoldernya gak bener. Kalau sekarang agak mendingan perasaan saya sih gitu. Udah.
sekarang setelah intimah si kabelnya udah kena solder, udah merata, baru kita mau menghubungkan ini ke sini gitu, ini ke sini gitu kan. Kita lihat ya teman-teman ya, ini kan positif, ini positif ya, ini negatif, ini yang merah itu merah positif, jadi dia di sini, negatif di sini gitu. Jadi modelnya jadi begini nanti gitu. Oke, sekarang kita di ESC-nya, di ESC-nya kita panasin timah soldernya gitu. Kita bersihkan dulu solderannya ya. Itu kita tempelkan timah solder ke sini. Pertama kita panasin dulu, ini udah panas, baru kita lelehkan timah solder di sini. Tuh teman-teman, ini santai aja, relax sampai merata gitu ya, sampai merata gitu, sampai bening. Ini positif, ini negatif, tempelkan sini, baru yang timah soldernya kita lelehkan di situ. Tuh, relax aja teman-teman, santai teman-teman, sambil menikmati kopi apa gitu. Ini agak panas, saya pegang agak panas. Kalau agak panas jeda dulu teman-teman, sampai agak dingin dulu gitu, tunggu sampai dingin baru kita ini relax aja, nyoldernya kita nggak buru-buru kok, santai aja gitu. Ini yang untuk atasnya agak panas, ini saya agak khawatir kalau panasnya banget. Pelan-pelan aja. Kemudian yang bawahnya juga kita solder juga, kita kasih timah solder juga. Tadi dulu masih agak panas, ini masih hangat, panas. Ini sini juga. Relax aja ya teman-teman ya. Tuh udah gitu, sama yang ini juga. Saya ragu ini agak panas, tunggu dulu bentar, oke. Nah kalau udah ini, ingat ini negatif, ini positif. Negatif di sini, ini kan ada coakan gitu, jadi kita coba masukin ke situ gitu. Tuh. Tenang aja sampai dia meleleh, nggak usah ditekan, jadi di relax aja, yang penting dia sampai meleleh dan merata dan nyambung antara ESC sama, aduh panas panas, ESC sama ininya. Untuk ngeceknya kita bisa betot, kita tarik gitu, kenceng apa enggak. Ini kan masih kendor tuh kan, masih kendor tuh, nggak boleh kendor, dia harus kenceng. Harus kenceng, kita ulangi lagi, kita harus kenceng di sini. Nah, saya kasih ini juga, saya kasih ini aja, saya kasih solderan biar timahnya banyak. Tapi jangan terlalu banyak juga, secukupnya aja gitu. Kalau ini kan, kalau kabel kan nggak begitu masalah. Kalau kabel juga, maksudnya nggak bakalan rusak lah kalaupun kena terlalu panas. Iya sih yang perlu kita hati-hati itu. Nah, kita ini dorong sampai meleleh semua, dan nyambung antara kabel dan ESC-nya sampai dia merata. Ayo Mas, Om, Tante Girang, Om Senang. Panas, ini saya pegang ini panas teman-teman, nggak apa-apa panas sedikit, saya supaya ini nyambung aja, supaya nyambung. Oke. Oh panas, nah, belum, coba kita lihat, masih ini panas banget. Panas banget. Kalau kurang kenceng bawahnya juga kita solder juga, kita pastikan dia nyambung kabel, antara kabel sama itunya, biar kalau koneksinya maksimal ya mungkin nggak lepas pada saat penerbangan. Tuh. Kenceng lah lo, kenceng apa enggak sih lo?
kurang kenceng juga, tambahin solder nih. Relax aja teman-teman, santai. Tuh, sampai dia merata, nggak usah ditekan, yang penting connect. Oke. Udah lah ya, udah kali. Untuk mengetahui dia udah nyambung ininya kencang apa enggaknya, tarik. Tapi kalau dia udah agak dingin, kalau masih panas biasanya suka lepas gitu. Kita tarik dikit kayaknya nggak apa-apa. Nah, kita lanjut yang ini, yang merah gitu ya. Nah, kalau udah oke, ini teman-teman pastikan antara yang merah sama yang hitam jangan sampai short ya, karena kalau short kebakar. Nah, selanjutnya kita siapin ini solderan buat motornya. Jadi kita pasangin timah solder dulu ke sini. Seperti biasa, kita tempelin dulu timah solderan situ, baru kita tempelin timah solder situ kalau udah panas gitu. Kira-kira begitu. Nah, gitu. Sampai merata. Upayakan merata gitu. Kalau agak panas, berhenti dulu, jeda dulu sedikit, sebentar. Pegang panas nggak? Kalau wajar ya bisa kita lanjutkan gitu. Jadi memang harus sabar ya teman-teman. Untuk nyolder ini perlu kesabaran. Ini mendingan agak besar. Kalau yang 3 inci lebih kecil. Kalau yang 20-20 ini kan 30-30 ukurannya kan. Jadi lebih besar. Kira-kira begitu. Perlu kesabaran, sabar teman-teman, tenang ya. Itu. Terus saya ngomong tenang ke orang, saya sendiri nggak tenang. Pegang, hangat nggak? Wajar. Gak apa-apa, kita lanjutkan gitu. Kita lanjutkan. Daring duraring durang durirang. Nah, kalau udah dipasangin timahnya, nah udah sebelah sini udah, sekarang sebelah sini ya teman-teman, sebelah sini. Oke. Ini udah beres, ini udah kita tarik-tarik, ini udah keras gitu. Selanjutnya kita pasang elko atau kapasitor. Teman-teman lihat ya, yang ini negatif, berarti ini yang hitam negatif, yang sebelah sini yang merah. Nah, untuk soldernya ini kita pasang timah solder dulu di kabel elko-nya. Di sini kita panasin dulu kabel elko-nya, baru kita tempelin ke ISC-nya. Ini asli saya susah banget ngeliatnya nih. Soalnya ada kamera di situ. Tapi saya pengen nunjukin ke teman-teman yang lagi nyolder biar pede. Soalnya teman-teman banyak juga yang nggak pede untuk nyolder. Iya, wajar. Dan saya juga dulu sering ngebakar ISC begitu. Jadi misalnya teman-teman ada yang takut-takut, wajar, itu wajar, amat sangat wajar begitu teman-teman, menurut saya sih. Tuh. Ini kayaknya kepanjangan ini buat ininya, saya potong lah pakai gunting. Biar nggak terlalu panjang loh, gitu. Oke. Nah, sekarang kita pasang ke sini. Ini negatif ke negatif, jangan negatif ke positif. Itu. Ini saya ambil timah dulu ke sini. Nah, kita ambil ke sini. Kamu positif, jadi di merah. Ini negatif, di hitam. Kita relax aja sampai dia meleleh. Nah, kalau dia meleleh dan sampai pening, berarti dia udah nyambung. Maksudnya udah lumer ke sana. Kalau belum sampai meleleh bawah, ini perasaan saya kok belum. Ini sampai meleleh ke bawah, sampai dia connect, sampai dia menyambung ke bawah. Oke, kayaknya sih udah. Oke, coba. Oke, ini banget gak? Angkat dikit, nggak apa-apa. Kemudian yang merah, juga kita solder ke sini, ke merahnya juga. Begitu teman-teman. Ini sampai dia meleleh. Kalau kurang kita tambahin timahnya.
tapi jangan banyak-banyak, secukupnya saja sampai dia meleleh dan melebur sampai ke sana, sampai ke bawah, supaya nggak lepas. Karena ini betul si elko ini suka lepas pada saat penerbangan itu kan panas, jadi dia suka, kalau panas itu kan nggak mau lepas dia. Jadi kalau dia sampai meleleh nggak lepas maksudnya, gitu teman-teman. Oke, udah connect ya. Oke, udah keras, ini juga anget. Dah, sekarang tinggal kita pasang, kita ukur ke sini, ke premnya ke sini. Kita pasangin dulu ke sini ya, ke premnya dulu ya. Setelah kita pasang, ini ESC di sini udah, ini saya masukin ke sini. Nah, tinggal sekarang kita pasang motor di sini. Di sini kan 4 motornya ya, 4 motor itu. Kemudian kita ukur dia semana dia ininya, kabelnya. Kalau segitu ya udah kira-kira segini gitu, kita gunting di situ. Kemudian kita solderkan ke ISC-nya. Jadi kita masangnya itu untuk tahu kira-kira ukurannya dia sampai kemana. Dan teman-teman ada 2 model, ada yang masuk gitu, modelnya masuk ke sini, kemudian disolder begitu. Ada juga yang langsung dari luar, dari sini ke sini. Saya sekarang lebih suka dari luar ngambil ke sini, karena misalnya ada yang lepas atau apa, kita nggak perlu buka semua. Kalau ke dalam itu ketika ada yang lepas itu harus dibongkar semua. Kemudian teman-teman juga mungkin udah lihat di video saya yang krepek-krepek itu, karena dia ngambil ininya ke dalam gitu. Jadi ketika kabel ini nggak pas, ada lompatan arus ke FC-nya ke sini, sehingga dia jadi krepek-krepek. Jadi saya lebih suka keluar aja gitu, ke sini. Saya pasangin dulu ini ya, motor ke premnya. Untuk pemasangan ini, baut-baut ini ke motor, ke prem gitu, kita ukur jangan sampai si baut ini nyentuh ke sini, ke motornya, jangan gitu. Jadi dia ke segini aja gitu. Kalau terlalu panjang ya cari ini muri yang pendek yang sesuai gitu ya, kira-kira gitu teman-teman ya. Nah, setelah kita pasang motor ke kaki-kakinya atau lengannya, kita bisa memperkirakan kira-kira ini tuh kalau kita ini ke sini, kita solder ke sini, dia semana panjangnya gitu kan. Nah, gitu. Kira-kira segini kan. Itu. Jadi kita bisa potong supaya nanti pas di soldernya ke sini gitu. Demikian. Kalau yang depan dia lengannya lebih pendek, jadi dia kira-kira segini ya, kita potongnya segini gitu. Kita perkirakan aja gitu. Teman-teman, kalau kabel yang begini ini jangan dibuang, kabel yang begini disimpan, karena sewaktu-waktu mungkin kita butuh, ini disimpan aja teman-teman, karena kalau nyari susah. Masa kita mau nyari kabel begini, kita simpan aja gitu. Nah, kita kemudian kalau gitu bisa kita ukur, kita bisa solder ke sini gitu teman-teman ya. Seperti biasa untuk kabelnya dulu kita kasih timah solder. Jadi kita panasin, kemudian kita kasih timah solder ke sini gitu. Ini kita panasin, kasih timah solder gitu teman-teman. Panasin. Kalau untuk kabel nggak usah terlalu khawatir ya, kabel mah nggak masalah terlalu panas juga. Kalau untuk FC dan ESC itu rada bahaya kalau terlalu panas. Kalau kabel itu nggak usah terlalu khawatir. Jadi kita relax aja. Untuk agak panas juga nggak apa-apa. Kalau untuk kabel ini ya, kabel ya yang sifatnya kabel tuh nggak apa-apa. Kalau untuk ESC itu kalau short kan bisa bahaya lah gitu. Kalau untuk ini kabel nggak apa-apa. Jadi kita relax aja untuk ini, untuk kasih solderan ke kabel. Tapi teman-teman perlu hati-hati, tetap hati-hati ya, hati-hati karena ini ya panas lah ini. Panas, ini panas. Tuh, kita kasih timah di sini.
timah solder. Teman-teman yang lain suka pada pakai dudukan, saya nggak punya, jadi saya memaksimalkan yang ada aja teman-teman. Gitu. Nah kalau udah gitu, udah dikasih timah dan merata gitu, muncas mencos. Baru kita bisa solderkan ke situ gitu. Saya pakai ini, megangnya pakai ini biar pede. Gitu. Saya biasanya ngambil dari yang pojok dulu, yang sebelah sini dulu gitu. Jadi kita kasih timah dulu ini solderannya, baru kita jepit, kita pegang pakai pipet ini. Nah kita kita lelehkan di sini tuh sampai dia merata dan perfect dalam tanda kutip. Nggak ada yang perfect sih di dunia ini, cuman sedapat mungkin sampai meleleh, nah sampai bening gitu kan tuh gitu. Kalau untuk memastikannya kita tarik aja, kenceng apa enggak dia. Menurut saya kenceng nih gitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua sama saya pakai ini pipet apa sih namanya ini begitu. Jangan sampai short ya teman-teman ya, jangan sampai short, gak usah ditekan, dilelehkan aja. Kalau dia udah meleleh dan bercampur, artinya dia udah connect, dan sedapat mungkin sampai mengkilat, sampai bening gitu ya gitu teman-teman, kayak gitu. Dan yang ketiga tenang aja, sabar. Orang sabar bokoge jembar, kata Om Jakra gitu. Ini yang ketiga, biasa kita lelehkan gitu, kita lelehkan sampai dia meleleh dan bening tuh, bening gitu. Kalau udah bening biasanya dia kuat. Dan jangan sampai ada short, gitu. Saya tarik supaya saya lanjutkan ke yang berikutnya, tapi kira-kira pada prinsipnya begitu. Ini mungkin bisa saya nanti gitu, dan saya jepit gitu ya teman-teman ya. Nah ini udah kita pasangin semua, udah kita solderin semua. Untuk meyakinkannya kita cek lagi pakai apometer, takutnya ada yang short gitu ya. Nah ini merah, ini nggak ada kan, berarti nggak ada short. Kalau nggak ada short itu kita bisa kalau ininya udah aman dia untuk colokin baterai. Biasanya kalau dicolokin baterai dia udah tulalit, kalau udah sama FC nya tulalit. Kalau baru FC doang tulalitnya doang. Nih kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Tuh segitu. Nah udah gitu, kalau saya pasangin ini buat melindungi ini namanya droplet teman-teman, droplet. Jadi supaya nggak ada short gitu antara satu dan lainnya, saya pasangin droplet, saya olesin dikit-dikit gitu. Saya olesin begini tuh, saya olesin supaya melindungi. Selain short ini juga kan, kalau kita terbang misalnya di sawah atau di kebun itu kan ada genangan-genangan, ada embun-embun gitu kan. Embun-embun itu kalau udah dipasangin droplet itu ya terlindung lah, nggak short gitu teman-teman ya. Kita pasangin dikit-dikit yang merata, yang halus aja tapi merata gitu, supaya nggak ada short antara satu yang lainnya. Mungkin ada solderan juga, kalau teman-teman ada yang sampai dibersihin pakai alkohol gitu, supaya antara satu dan yang lainnya itu nggak ada short, nggak ada yang kotor gitu. Saya nggak biasa, saya pakai ini aja, pakai droplet. Nah pakai droplet gitu kan, udah dipasangin dan kira-kira merata begitu kan. Ini masih basah nih, dan bahaya kalau kita colokin dalam kondisi basah. Jadi saya pakai hair dryer nih. Sebentar ya, kita hair dryerin. Udah ini kita pakai hair dryer, jadi bukan rambut doang gitu, pakai hair dryer ini Miyako apa. Saya hair dryer
saya drying dulu ya teman-teman ya. Oke, biar dia kering, biar rambutnya kering. Oke, setelah dirasa kering ininya, nah saya biasa ini elko-nya itu saya tutupin pakai ini kabel, jadi kabel bakar maksudnya. Jadi biar dia nggak meminimalisir short gitu, jadi saya masukin gitu supaya nggak ada short, harapannya begitu. Nih orang-orang sih pakai heatsink, saya pakai korek aja supaya dia ngunci aja, supaya dia ngunci gitu, supaya dia ngunci. Jadi dia mudah-mudahan nggak ada short dengan kabel yang lain gitu kan. Ini kayak kondom nih. Udah, yang penting ini aja dia ngunci gitu. Gitu teman-teman ya. Nah, tuh dia kan udah ketutup dan terlindung gitu ceritanya gitu. Nah sekarang baru kita bisa hubungkan dengan FC-nya. Kita lihat itu kan dapat kabel di paket pembelian FC-nya. Kita lihat ininya di sebelah atasnya mana ini? Sebelah atasnya itu come on. Tadi saya nggak kelihatan ya, saya kebiasaan dulu ya. Ya, jadi yang ada ini geriginya, ini ada geriginya ini. Yang ada geriginya posisinya di bawah gitu. Di bawah dia gitu, tuh. Kesini dia, tuh. Ada gitu ngunci. Ini juga sama, yang ini tuh posisinya di bawah dia, jadi muter gini. Si ini yang ada lubang-lubangnya di bawah di sini gitu. Saya hubungkan sama ISC-nya ke sini. Ini belum saya kunci, jadi saya masih leluasa buat nyambungin ini gitu ke sini teman-teman. Tuh udah kunci dia, krak gitu, udah kunci. Ya udah kita pasangin ke sini. Tinggal kita menghubung-hubungkan antara kamera, VTX dan lain sebagainya. Lihat, ininya kan ke depan tuh, panahnya ke depan. Ini depannya ke sana, ini belakang gitu. Jadi kita masukin ke sini. Nah, tinggal kita solderin kamera, kemudian VTX ke sini gitu ya. Nah, untuk wiring diagramnya saya agak di sini di paket ini ya, di paket pembelian tuh nggak ada wiring diagramnya. Jadi saya download dari ininya Oscar Liang gitu. Kayak begini wiring diagramnya. Lihat teman-teman. Ini receiver di depan, kamera di depan, kamera di depan. Kemudian yang belakang itu VTX sama ini GPS. GPS saya lupa. Ini saya pakai M10 GPS-nya. Ada di sini dia. GPS-nya. Nah, ini playbook, pakai playbook saya. Saya mau pasangin semua di sini, teman-teman ya. Oke teman-teman, ini depannya ke sini, ini panahnya kan ke sini. Jadi ini depan, ini PTX nanti di belakang di sini. Kemudian ini kamera di sini, gini. Nah kita ukur aja kira-kira segitu. Ini kita potong aja ini, kita potong segini kira-kira. Ini kabel ini bisa kita pakai lagi nanti ke depan, gitu. Kalau kita butuhkan gitu ya. Kemudian yang sebelahnya ini buat RX-nya sebelah sini. Jadi kita kasih titik-titik solder dulu yang kita butuhkan untuk untuk solderannya gitu. Yang sebelah sini ada 4. Satu ini kita tempelin dulu ke sini, tempelin, terus kasih solder, timah soldernya. Itu. Nah, 1, 2, jangan sampai short ya teman-teman ya. 2, 3, 4 sini. Kemudian sebelah sini juga, sini ada 4 buat ininya, buat RX. RX ada 4. 1, 2, 3, 4. 1. Jangan sampai melebar, harus pas di kuningnya itu. 2, 3, 4. Gitu teman-teman ya. 4. Nah di belakang juga sama, di sebelah sini. Di belakang kita buat naruh GPS sama buat naruh VTX
buat PTX. Jadi buat GPS sama PTX di sini di belakang kita. Ini semua kita pakai ini, semua kita pakai. Jadi kita kasih titik soldernya semuanya sini. Satu, aku sayang ibu. Dua, aku sayang ayah. Tiga, sayang adik kakak. 1, 2, 3, hey sayang semuanya. Caca Marica, hey Caca Marica, hey Caca Marica. Anak-anak kambing saya. Nah, ini nggak boleh ada yang short ya teman-teman ya. Mencos begini nih, pokoknya nggak boleh ada yang short gitu. Jadi kira-kira begitulah untuk pemasangan titik soldernya. Nanti kalau udah kita itu baru kita pasang-pasangin. Udah anggap bersih ini. Untuk ngeceknya bisa pakai apometer gitu. Sekarang kita pasangin satu persatu teman-teman ya. Teman-teman, jadinya kayak begini teman-teman. Aduh, ini masalah ternyata yang ini. RX-nya tetap nggak bisa, nggak tahu saya press berapa kali tetap nggak bisa. Jadi saya pindahin aja dari RX yang lama, saya pindahin ke sini. Ini jadi kayak gitu, kayak kumis ikan gabus, ikan lele. Ya udahlah, kita coba terbangin aja teman-teman ya, hasilnya seperti gimana gitu. I could be the one you talk to when you're feeling down. I could be the one you run to when the moon hits the ground. I can say what I'm feeling, but the words just don't come out. If you ever feel lonely, girl, just know I'll come around. 'Cause I've traveled so far just to get to where you are. And I know that you're broken, but that makes you who you are. So pick up the pieces and show me you mean it tonight. I know what you're feeling, I see that look in your eyes. So pick up the pieces and show me you mean it tonight. 'Cause what I've been dreaming is giving you my paradise. Through the rough parts of it all, holding your hand, fighting for the things that we want. Be the rock you lean on, with you by my side. Baby, when we fall, together we'll rise. 'Cause I've traveled so far